Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada hari ini ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Beban Utang Luar Negeri BRICS dan Dampaknya Terhadap Dasar Institusional Utama. Dengan saya, Penita Faiza Azahra. Utang negara merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu pemerintah. Dari perspektif ekonomi, utang negara timbul ketika pemerintah membutuhkan sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Sumber pendanaan ini bisa berasal dari dalam negeri seperti masyarakat dan lembaga keuangan, maupun dari luar negeri seperti pemerintah asing ataupun organisasi internasional. Utang negara tidak hanya mencakup pokok pinjaman, tetapi juga bunga yang harus dibayarkan di masa depan. Peran utang negara dalam perekonomian itu bersifat kompleks. Di satu sisi, utang memungkinkan pemerintah membiayai defisit anggaran tanpa harus menaikkan pajak yang sering kali tidak populer secara politik. Di sisi lain, utang yang berlebihan dapat menimbulkan risiko sistemik, terutama jika ekonomi global mengalami gejolak. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2009 menjadi contoh nyata bagaimana ketergantungan pada utang dan pengabaian risiko makroekonomi dapat memicu keruntuhan sektor keuangan. Ketika Lehman Brothers bangkrut, pasar modal internasional sempat kolaps dan banyak negara terpaksa menanggung beban utang besar untuk menyelamatkan perbankan nasional. Berbagai teori ekonomi mencoba menganalisis dampak utang negara. John Keynes berpendapat bahwa utang domestik bisa menjadi alat untuk mengelola perekonomian, sementara utang luar negeri sebaiknya hanya digunakan dalam situasi defisit anggaran yang kritis. Namun, Reinhardt dan Rogoff memperingatkan bahwa utang yang terlalu besar justru menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mereka membedakan antara ekonomi berbasis pengeluaran yang rentan terhadap utang tinggi dan ekonomi yang berbasis menabung yang lebih stabil. Negara-negara BRICS sebagai kelompok ekonomi berkembang juga menghadapi tantangan terkait utang. Pasca krisis tahun 2008, beberapa negara BRICS mengalami peningkatan utang untuk memulihkan ekonomi, tapi hal ini berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Premi risiko, pinjaman yang meningkat, pembiayaan sektor swasta yang terhambat, dan redistribusi sumber daya yang tidak efisien adalah beberapa dampak negatif yang mungkin timbul. Jika suatu negara gagal membayar utangnya, bukan hanya perekonomian domestik yang terganggu, tetapi juga bisa memicu efek domino di tingkat global. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi, silahkan. Kalau kita melihat peta ekonomi global saat ini, kita bisa bilang bahwa dunia itu sedang mengalami transformasi besar. Sistem yang dulunya sangat didominasi oleh negara-negara barat, kini mulai bergeser ke arah yang lebih multipolar. Negara-negara berkembang seperti anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, itu semakin menunjukkan peran sentral mereka dalam percaturan ekonomi dunia. Tapi, transisi ini nggak datang dengan mudah. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, kita juga menghadapi sejumlah tantangan serius dari ketidakpastian arus modal internasional, krisis utang di kawasan Eropa, hingga stagnansi reformasi sistem keuangan global yang seharusnya lebih inklusif. Negara-negara BRICS pun ikut terdampak, terutama karena sebagian besar dari mereka masih sangat bergantung pada utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Nah, ketergantungan inilah yang menciptakan kerentanan sistemik. Ketika ada guncangan global seperti kenaikan suku bunga The Fed atau gejolak geopolitik, negara-negara ini beresiko menghadapi capital outflow besar-besaran, depresi mata uang, bahkan tekanan terhadap cadangan devisa dan stabilitas fiskal mereka. Jadi, ini bukan cuma soal utang, tapi juga soal ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Di titik inilah peran New Development Bank atau NDB menjadi sangat penting. Bank ini dibentuk oleh BRICS untuk menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang lebih adil, yang tidak selalu bergantung pada standar barat seperti IMF atau Bank Dunia. NDB ini bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga instrumen geopolitik yang memperkuat kedaulatan ekonomi negara-negara anggotanya. Nah,
Di gambar ini berdasarkan data dari Goldman Sachs, kita bisa lihat bahwa ketidakseimbangan sistemik yang cukup tajam di antara negara-negara BRICS. Ada disparitas dalam ketergantungan utang, cadangan devisa, dan struktur pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun bersatu dalam satu forum, setiap negara punya tantangan domestik yang unik. Dan disinilah pentingnya kolaborasi regional dan solidaritas keuangan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Penyebab pertumbuhan utang negara di BRICS dan dampaknya. Pada bagian ini, saya akan membahas penyebab utama meningkatnya utang negara di negara-negara BRICS selama masa krisis serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Pertama, dari sisi penyebab, ada 3 faktor utama yang mendorong lonjakan utang. Yang pertama adalah meningkatnya hasil utang negara dan resiko pasar. Ketika krisis melanda, kepercayaan investor akan menurun, sehingga mereka menuntut imbal hasil yang lebih tinggi untuk meminjamkan dana ke negara-negara yang berkembang. Salah satunya BRICS. Akibatnya, biaya pinjaman meningkat dan beban utang semakin berat. Yang kedua, negara-negara BRICS mengambil langkah-langkah anti krisis untuk menyelamatkan sektor perbankan. Pemerintah juga mengeluarkan dana besar untuk bailout dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun ini tuh penting untuk mencegah keruntuhan ekonomi. Namun pada akhirnya menambah beban fiskal yang signifikan. Faktor ketiga adalah peningkatan belanja negara. Untuk meredam dampak krisis, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendukung konsumsi, investasi, dan program sosial. Tapi pengeluaran ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang atau jangka panjang yang matang, sehingga berdampak pada pembengkakan utang dalam jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dampak dari tingginya utang negara. Pertama, utang yang tinggi seringkali mengurangi kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar anggaran negara dialihkan untuk membayar bunga dan cicilan utang, sehingga alokasi untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu jadi terbatas. Nah, yang kedua, terjadi redistribusi sumber daya yang tidak efisien. Artinya, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi yang produktif malah habis untuk membayar utang. Ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing negara. Untuk mendukung analisis ini, digunakan metodologi statistik yang membandingkan rasio utang negara dan utang korporasi terhadap PDB di negara-negara BRICS. Perhitungan dilakukan dengan rumus 1 dan hasilnya ditampilkan dalam tabel 1. Tabel ini mencakup periode dari kuartal pertama 2015 hingga kuartal ketiga 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa di sebagian besar negara BRICS, utang negara tumbuh lebih cepat daripada utang korporasi, menandakan dominasi peran negara dalam pembiayaan selama masa krisis. Kali ini saya akan membahas tren utang negara di negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kita akan menyelami analisis korelasi, temuan utama hingga proyeksi 2018, serta membahas solusi potensial berupa mekanisme restrukturisasi utang melalui SDRF. Mari kita mulai sekarang. Pertama, mari kita lihat bagaimana utang negara saling berkorelasi berdasarkan data triwulan 2015 hingga 2016 diperoleh matriks korelasi antar negara. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar negara BRICS memiliki koefisien korelasi di atas 0,5. Tren utang mereka cukup serupa dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika global yang sama. Namun, China menjadi pengecualian yang penting. Korelasinya dengan Brazil dan Afrika Selatan mendekati 0. Ini mencerminkan bahwa China menerapkan strategi utang yang jauh lebih independen, terpisah dari tren regional. Lanjut ke temuan utama terkait struktur utang. Brazil dan Afrika Selatan memperlihatkan dominasi utang negara yang sangat kuat. Dalam beberapa tahun, porsi utang korporasi menurun drastis, menandakan adanya kontrol yang ketat dari pemerintah atas pembiayaan. Sebaliknya, India, China, dan Rusia menunjukkan pertumbuhan utang negara yang lebih moderat dan stabil. Hal ini disebabkan kebijakan fiskal yang berhati-hati serta pendekatan pendanaan yang lebih beragam. Contohnya,
rasio utang terhadap PDB di bawah 20%, sementara di Brazil mencapai 67% pada tahun 2015. Lalu, bagaimana sih proyeksi hingga tahun 2018? Proyeksi menunjukkan bahwa Brazil dan Afrika Selatan akan tetap mengandalkan utang negara sebagai sumber pembiayaan utama yang meningkatkan risiko ketergantungan fiskal. Sebaliknya, India, China, dan Rusia diprediksi akan mempertahankan pertumbuhan utangnya dalam batas yang terkendali, didukung oleh kekuatan ekspor dan kebijakan moneter yang disiplin. Misalnya, rasio terhadap PDB China diperkirakan stabil di kisaran 17 dan 20%. Menghadapi tantangan utang yang meningkat, BRICS perlu mempertimbangkan pendekatan global yaitu restrukturisasi utang, yaitu Surprise Debt Restoration Mechanism atau kita singkat SDRM. Mekanisme ini menerapkan 3 fitur utama. Yang pertama, keputusan restrukturisasi yang bisa dilakukan jika disetujui oleh 70% koordinator, mencegah blokade dan minoritas. Yang kedua, mekanisme ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur selama proses negosiasi. Yang ketiga, adanya koordinasi global yang menunjukkan terciptanya solusi sistematik, sebagaimana yang terjadi pada restrukturisasi utang di Yunani tahun 2012. SDRM dapat menjadi solusi yang adil dan efisien untuk mencegah krisis utang berulang. Kesimpulannya, profit utang negara BRICS menunjukkan dinamika yang kompleks dengan kebijakan yang unik di setiap negara, namun resikonya tetap ada, terutama di bagi negara yang terlalu bergantung pada utang pemerintah. Dalam hal ini, SDRM menjadi salah satu solusi potensi untuk menghadapi masa depan yang lebih keberlangsungan secara fiskal. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Hamdani Valeska ingin menjelaskan tentang implikasi kebijakan dan kesimpulannya. Untuk mengatasi tantangan utang negara di negara-negara BRICS, sejumlah kebijakan strategis disarankan, yaitu pembatasan utang berbasis PDB. Negara-negara BRICS perlu menetapkan batas maksimal utang pemerintah berdasarkan persentase dari produk domestik bruto atau PDB. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah krisis keuangan. Selanjutnya, penguatan cadangan fiskal. Peningkatan cadangan fiskal menjadi penting sebagai bantalan terhadap guncangan ekonomi global. Cadangan ini dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi tanpa harus meningkatkan utang dalam situasi krisis. Regulasi mata uang asing. Perlu ada regulasi ketat terhadap utang dalam mata uang asing guna mengurangi eksposur risiko nilai tukar yang kerap menjadi pemicu instabilitas di negara berkembang. Selanjutnya, koordinasi BRICS melalui NDB. Negara-negara BRICS diharapkan memperkuat kerjasama melalui New Development Bank atau NDB, terutama dalam mendanai proyek-proyek pembangunan menggunakan mata uang lokal, bukan dolar AS atau Amerika Serikat. Selanjutnya ada transaksi dalam mata uang lokal. Penyelesaian transaksi antar negara BRICS sebaiknya menggunakan mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memperkuat kedaulatan moneter. Yang kedua, verifikasi hipotesis. Penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan sektor industri memiliki efek menurunkan tingkat utang negara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan negara dari pajak dan ekspor. Dan pada pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada peningkatan utang, terutama di Brazil dan Afrika Selatan, karena belanja sosial meningkat dan pendapatan negara menurun. Pentingnya integrasi sistem keuangan BRICS. Integrasi sistem keuangan antar negara BRICS menjadi semakin mendesak. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global berbasis dolar Amerika Serikat, meningkatkan stabilitas keuangan regional, mendorong efisiensi transaksi dan pembiayaan pembangunan internal. Yang terakhir yaitu kesimpulan umum. Utang negara tetap merupakan alat strategis ke pembangunan.
khususnya dalam pembiayaan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada yang pertama, pengelolaan risiko makroekonomi yang cermat. Kedua, disiplin fiskal yang konsisten. Dan yang terakhir, koordinasi regional untuk memperkuat posisi tawar dalam ekonomi global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.